Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Mari kita lanjutkan merenungkan firman yang sedang kita sama-sama pelajari, yaitu mengenai hidup yang berbuah. Nah, saudara, pada hari ini saya akan berikan topik, yaitu bersyukur adalah kunci dari berbuah. Bersyukur adalah kunci dari berbuah. Nah, saudara, kita sudah mengetahui bahwa kita diciptakan untuk berbuah. Ya, sekali lagi, kalau saudara ingat dari permulaan bahwa Tuhan mengumpamakan kita sebagai pohon-pohon, dan yang Tuhan nantikan dari pohon itu adalah buahnya. Nah, sebab itu kita diciptakan untuk berbuah, saudara. Tetapi kalau saudara perhatikan, ada lebih banyak orang yang tidak memikirkan untuk berbuah daripada untuk berbuah. Berbuah itu berarti memberkati orang lain, menolong orang lain, mengasihi orang, memberikan pengharapan kepada orang, membantu orang. Itu adalah berbuah. Nah, lebih banyak orang, apalagi makin sekarang ini, akhir zaman, orang lebih banyak yang selfish daripada yang mau berbuat baik pada orang lain, menolong orang lain. Nah, mari kita melihat mengapa, saudara, mengapa orang itu hanya memikirkan diri sendiri saja. Kenapa orang itu tidak mau menjadi berkat buat orang lain? Sebabnya yaitu, pertama, kita tahu karena iblis bekerja keras untuk brainwash manusia supaya manusia menjadi selfish. Hidup ini untukku, gitu kan? Jadi center daripada hidup manusia adalah aku. Sebab itu kenapa mikirin orang lain? Aku dulu, yang nomor satu aku. Itu adalah akibat daripada apa yang iblis berikan kepada manusia, yang manusia tangkap. Dan manusia enjoy untuk hidup seperti ide daripada iblis itu, yaitu untuk egois, untuk senternya adalah aku. Sehingga dia tidak memikirkan orang lain. Itu satu reason. Reason yang kedua adalah mengapa orang itu tidak mau memberkati orang, karena dia tidak bersyukur. Dia mempunyai kehidupan yang tidak bersyukur. Saudara, cek diri saudara sendiri masing-masing. Apakah saudara setiap hari mempunyai kehidupan yang bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur akan berkat Tuhan, bersyukur untuk segala pekerjaan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk semua kecukupan yang Tuhan berikan, bersyukur untuk rumah yang Tuhan berikan, bersyukur. Apakah hidup saudara penuh dengan syukur atau tidak? Kalau saudara tidak bersyukur kepada Tuhan atau kurang bersyukur kepada Tuhan, berarti saudara masih merasa bahwa hidup saya masih kurang. Ya, belum terpenuhi semuanya. Sebab itu saya masih belum bisa bersyukur. Saya tidak mikir untuk bersyukur. Karena apa? Masih ada banyak kekurangan. Nah, sebab itu kalau dia belum merasa cukup buat dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memberi orang lain? Bagaimana dia bisa memberkati orang lain? Sehingga segala yang dia dapat untukku dulu, untuk aku dulu, seperti itu. Nah, saudara, jadi perasaan yang kurang itu membuat dia tidak mau memberi. Segalanya untuk diri sendiri dahulu. Nah, mari kita melihat suatu perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan kepada murid-muridnya, yang diambil dari Lukas pasal yang ke-12. Dari mulai ayat yang ke-15, saya akan bacakan kalau saudara mau catat ayatnya, yaitu Lukas pasal yang ke-12, dari mulai ayat yang ke-15. Tuhan berkata begini, kata Yesus lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah,
dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, saudara tahu akan perumpamaan ini yang Tuhan Yesus ceritakan adalah perumpamaan orang kaya. Nah, saudara, kita melihat dari kehidupan orang kaya ini, karena banyak manusia di dunia ini yang mempunyai cara berpikir seperti orang ini, saudara. Jadi dia bekerja sampai mendapatkan hasil yang banyak, kan? Itu kan hasil pekerjaan dia, betul. Nah, tetapi begitu dia sudah mendapatkan hasil yang banyak itu, dia tidak berpikir untuk membagikannya pada orang lain, tidak. Walaupun apa yang dihasilkan itu berkelimpahan, tetapi dia hanya memikirkan untuk diri sendiri saja. Dan banyak orang di dalam dunia ini seperti ini. Ya, kalau dia dapat banyak, wah, itu kan keuntungan saya yang bekerja keras, saya yang dapat untung, sebab itu semua untuk saya, gitu kan. Ini yang dipikirkan oleh orang kaya ini. Sebab itu pada waktu dia melihat bahwa hasilnya berkelimpahan, wow, sampai dia tidak punya tempat untuk menyimpannya saking banyaknya. Oh, gak jadi soal, saya akan bikin lumbung yang jauh lebih besar. Ya, dan dia bikin lumbung yang lebih besar. Dan kemudian dia simpan semuanya. Dan itu bisa akan dipakai buat berpuluh-puluh tahun buat hidup dia. Dan dia katakan, wow, ini jerih payah saya dapatkan ini semua, saya simpan semua ini di tempat yang besar, supaya saya bisa berkata, now jiwaku, engkau punya banyak harta. Bersenang-senanglah. Hidupmu semuanya sudah terjamin, boleh dibilang, ya. Bahkan lebih, sampai kamu mati pun kamu punya banyak, lebih berkelimpahan. Dan dia bisa menepuk dadanya. Dia bisa sekarang hidup santai-santai, goyang-goyang di kursi goyang. Itu yang dia pikir. Nah, saudara, walaupun mungkin kita tidak persis berbicara seperti dia, tetapi sedikit banyak, kebanyakan orang berpikir seperti itu. Yaitu, kalau saya dapat banyak, ini kan jerih payah saya. Ya untuk saya simpan sendiri. Kenapa mesti orang lain? Itu orang lain menjadi kekurangan karena bodohnya sendiri. Dia tidak sepintar saya, gitu kan. Itu urusannya sendiri. Sebab itu kita tidak berpikir untuk memberi kepada orang lain. Yang penting saya. Walaupun itu kelimpahan, walaupun itu kebanyakan pun, it's okay. My jerih payah. Sebab itu untukku. Nah, saudara. Nah, Tuhan berkata, hai orang bodoh, kata Tuhan. Pada hari ini juga, jiwamu akan dituntut oleh Tuhan. Saudara, kita tidak pernah tahu berapa lama kita akan hidup di dalam dunia ini. Kita tidak bisa berkata bahwa, oh, semua ini untuk aku. Kan aku masih hidup berpuluh-puluh tahun lagi. Kata siapa? Kalau kita pikir, ini buat saya masih hidup berapa puluh tahun lagi, ini buat saya, semuanya buat saya. Tapi kalau Tuhan berkata, pada hari ini juga, Tuhan berkata apa tadi di sini katakan? Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Jiwamu akan diambil daripadamu. Saudara, kita tidak pernah tahu berapa lama lagi kita masih punya waktu, saudara. Dan waktu itu tidak akan pernah kembali, Kalau kita sudah lewatkan waktu itu sia-sia, itu tidak akan kembali lagi. Sebab itu, kalau kita diberi oleh Tuhan kelimpahan, kita sudah punya lebih daripada cukup. Marilah kita tanya pada Tuhan, Tuhan, semua ini adalah anugerah-Mu. Engkau yang memberikan ini kepada saya. Nah, Tuhan, ini jauh lebih banyak daripada apa yang saya akan butuhkan. Nah, untuk ini, apa yang harus saya lakukan dengan kelebihan ini? Saudara, kalau Tuhan menyuruh kita memberi, berilah pada saat itu juga. Jangan tunda-tunda. Karena kita tidak tahu seperti orang ini, Tuhan berkata, malam ini juga jiwamu akan dituntut daripadamu. Sebab itu kita nggak akan pernah tahu. Kalau sampai kita ini sudah terlambat, kita tidak akan pernah menjadi berkat buat orang lain. Hidup kita tidak akan pernah memenuhi, fulfill rencana Tuhan di dalam hidup kita.
Sebab itu saudara, kita harus berpikir selalu, kalau Tuhan memberikan kepada kita sampai berkelebihan, itu bukan berarti untuk diri kita semua sendiri. Cara berpikir iblis yang diberikan kepada kita adalah, that's for you, for you, for you. Ya kan? Untukku, untukku, untukku. Peduli amat orang lain. Tetapi Tuhan berkata, kamu sudah diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Kalau Tuhan itu kasih adanya, kita juga diberi oleh Tuhan nature of love. Dan nature daripada kasih itu adalah untuk memberi. Kalau kita tidak melakukan itu sama seperti yang tadi saya katakan kemarin, seekor burung yang diberi nature untuk terbang, tetapi tidak bisa terbang, menderita. Saya berikan contoh kemarin bahwa wanita itu pada saat dia tahu dia bisa memberi, bisa menjadi berkat, hidupnya mempunyai pengharapan. Dan biarlah kita mulai memikirkan seperti ini juga. Pertanyaannya kepada saudara adalah, kalau saudara belum memikirkan untuk menjadi berkat, belum memikir untuk memberkati orang lain, untuk berbuah di dalam kehidupan orang lain, apakah saudara mempunyai kehidupan yang bersyukur atau tidak? Karena bersyukur adalah kunci daripada berbuah. Karena orang yang bersyukur adalah orang yang tahu bahwa berkat Tuhan sudah cukup. Dan berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup dia. Sebab itu dia harus alirkan pada orang lain. Sampai di sini dulu saudara. Dan kita akan teruskan besok.